Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya kalau tugas saya itu menjadikan bingung, kemudian menjadi pro dan kontra. Mohon maaf sekali, mungkin saya yang menyampaikan itu kurang bisa. Saya salah menyampaikan, mohon maaf sekali. Jadi tugas dari saya itu begini, kalau memang nanti tidak bisa dipahami lagi, ya tidak apa-apa karena memang tidak paham. Jadi ini saya sampaikan ini adalah sebatas kemampuan saya untuk menjelaskan kepada jenengan semuanya. Jadi tugasnya begini ya. Tugasnya di kelas saya itu saya sangat mengharapkan bahwa tugasnya itu adalah setiap pertemuan. Misalnya ada 9 yang presentasi. Nah, maka dari 9 yang presentasi itu setiap pertemuan jenengan itu membuat video. Contoh sekarang itu adalah kelompok pertama. Maka misalnya hari ini setelahnya presentasi, temannya presentasi, maka seluruh kelas itu membuat video. Membuat video terkait yang dibahas barusan. Kemudian bagaimana dengan yang presentasi, apakah juga membuat video? Jadi yang presentasi itu membuat video juga, tetapi membuat videonya seharusnya itu sebelum presentasi. Jadi setelahnya presentasi tidak perlu membuat video karena memang sudah presentasi begitu. Nah, kemudian minggu depan itu kelompok berikutnya, kelompok 2. Nah, kelompok 2 itu sebelumnya presentasi itu harus membuat video juga. Membuat videonya bagaimana? Seharusnya berkelompok. Misalnya ada 3 orang, nanti di dalam kelompok 2 itu kan ada 3 orang. Nanti yang nomor 1 presentasi yang A, nomor 2 presentasi yang B, nomor 3 presentasi yang C, kemudian digabung jadi satu. Nah, itu namanya video kelompok. Nah, kemudian dipresentasikan. Setelah presentasi, teman-teman satu kelas nanti membuat video terkait yang dibahas barusan. Begitu. Oke, biar kalau kurang jelas lagi begini. Kelompok 3. Nah, misalnya minggu depannya kelompok 3. Kelompok 3 itu sebelum presentasi harus membuat video terkait yang akan dipresentasikan. Misalnya di dalam kelompok itu ada 4 pembahasan, maka 4-4-nya harus membahas satu persatu. Ada yang bahas A, B, C, D, dibagi. Itu. Kemudian teman-teman yang lain ngapain? Nah, setelahnya presentasi, orang 4 itu presentasi, teman-teman semuanya satu kelas itu, kecuali yang barusan presentasi ada 4 orang itu, membuat video terkait itu. Tujuannya apa seperti itu? Agar semuanya aktif, agar semuanya memang kuliah. Karena kalau hanya kita suruh mendengarkan, kadang-kadang disuruh on kamera, tidak on kamera. Nah, itu. Kalau sudah tidak on kamera, itu jelas-jelas itu mengkhawatirkan. Khawatirnya apa? Khawatirnya dia hanya masuk grup, kemudian dia tidak mendengarkan apapun. Dan bahkan yang sudah kelihatan on kamera saja, kadang-kadang kalau dipanggil tidak nyaut. Berarti apa? Suaranya diperkecil, dia hanya duduk tapi tidak mendengarkan yang presentasi. Bisa jadi seperti itu. Maka tujuan saya ini adalah agar kita semuanya ada proses presentasinya. Dikhawatirkan ada mahasiswa yang dari semester 1 sampai semester 8 nanti dia tidak pernah mendengarkan temannya presentasi. Sehingga dia menjadi wisudawan tapi kosong, tidak pernah tahu ada ilmunya. Kenapa? Karena dia tidak pernah mendengarkan gitu. Oleh karena itu ini adalah rasa kepedulian saya. Ya. Dari video saya seperti ini, mohon nanti jika tidak difahami silahkan japri ke saya. Ya. Monggo. Jadi tidak usah bertengkar di grup. Kalau memang tidak paham, silahkan japri ke saya. Tidak usah bertengkar, karena teman-teman semuanya orang baik. Jangan bertengkar ya.
Kalau memang ada nanti yang keberatan buat video, tidak usah membuat video, tidak apa-apa. Biarkan mereka, ya. Jangan dipaksa, ya. Tidak usah tengkar. Tugas saya dari saya itu. Kalau nanti ada yang nggak mau, tidak usah dipaksa, ya. Jadi tidak usah bertengkar gara-gara tugas seperti ini. Semoga video ini memahamkan, dan kalau ada yang masih kurang paham dengan tugas saya, monggo bisa telepon saya, bisa ngobrol saya, atau bisa langsung duduk di kampus ngobrol dengan saya biar nanti saya jelaskan lagi. Tidak apa-apa, nanti saya jelaskan mahasiswanya satu persatu, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.